Oke, kita lanjutkan untuk hasil kali dua fungsi ya. Ibu ulas lagi ya. Jika penjumlahan dan pengurangan dua fungsi kita bisa lakukan jika kedua fungsi itu punya domain yang sama atau punya persekutuan atau irisan. Hasil kali dua fungsi pun sama ya. Ketika perkalian dua fungsi dapat kita lakukan jika domainnya ada irisannya. Oke, lanjut. Nah, jika ada fungsi f R ke R dan Gx itu dari G R ke R, maka Fx dikali Gx itu sama aja dengan ditulis begini, F kali Gx sama dengan Hx misalnya ya, berarti H itu adalah dari R ke R. Nah sekarang kalau ada F A ke R nih, terus G nya B ke R, jika ada C itu A irisan R ya, yang sama nih ya, kalau A sama B nya ada irisannya, terus irisannya itu adalah himpunan C, maka hasil kalinya ya fungsi H itu domainnya dari C ke R, dimana C itu adalah irisan antara domain F dengan domain G gitu ya. Oke, next contoh nih, diketahui FZ sama dengan 1/4 Z, GZ sama dengan Z kurangi 20. Jika yang ditanyakan F kali G 28. Nah, tadi ya, Ibu tulis di sini. F dikali G Z ya, itu sama aja dengan FZ dikali GZ. Nah, kalau yang ditanya F dikali G 28, berarti sama aja kamu nyari F 28 dikali G 28 gitu. Nah kita cari nih F 28 berapa? Oh, F itu 1/4 Z. Kalau F 28 berarti 1/4 dikali 28. Terus GZ nya apa? Z kurangi 20. Kalau G 28 berarti 28 dikurangi 20. Jadi 28 itu dari soal ya. 1/4 kali 28 7, 28 kurangi 20 8, jadinya dikalikan 56. Jadi F kali G 28 itu sama aja dengan 56. Bu, boleh nggak sih kalau kita ngerjainnya cari F dot G atau F kali G Z nya dulu, baru setelah itu kamu masukkan diganti 28. Boleh, tapi kalau saran Ibu, selama di sini ada angka nih, kita langsung eksekusi aja angkanya. Jadi kita nggak ribet dengan huruf-huruf gitu ya. Next, contoh 2. Diketahui di sini FZ-nya Z plus 20, GZ-nya Z plus 3. F kali G negatif 4-nya berapa? Berarti sama aja nyari F negatif 4 ditambah G negatif 4. F-nya itu Z per 20, berarti negatif 4 tambah 20. GZ-nya itu Z plus 3, jadi G negatif 4-nya, Z-nya diganti negatif 4 ditambah 3. Ini ditambah berapa? 16. Ini negatif 1 kalikan negatif 16. Gampang ya? Oke. Next. Nih contoh 3. Kalau yang ditanya bukan angka nih, di sini bukan bilangan tapi huruf. Sorry. Ini harusnya apa ini? Betul, harusnya Z ya. Nah, ini Z. Ini Z. Ya, salah ya. Oke, harusnya Z. Nah, kalau soalnya begini, berarti kamu cari FZ dikali GZ. Nah, cara mengalikannya gimana? Nah, dulu di SMP kamu udah belajar ya, kalau perkalian itu bisa begini. Ini kali sini, ini kali sini, ini kali itu, ini kali ini. Nah, Ibu tulis di sini Z dikali ini ya, terus 20 ya, plus kan, dikali ini. Nah, baru dikalikan Z kali Z, Z kuadrat, Z kali 3, 3Z, 20 kali Z, 20Z, 20 kali 3, 60. Ini tandanya pas dari mana? Dari sini ya, Z plus 20, jadi 20 nya positif. Nah,
3Z tambah 20Z kan 23Z. Nah, jadinya Z kuadrat plus 23Z tambah 60. Udah, sampai sini aja. Nggak usah ditambah-tambahin lagi karena udah nggak bisa dihitung lagi ya. Nah, jadi hasilnya ini. Oke, next. Sekarang pembagian. Hasil bagi dua fungsi. Hasil bagi dua fungsi menghasilkan fungsi baru ya. Nah, asal ini syaratnya. Sebuah fungsi menghasilkan sebuah fungsi asal domain dari fungsi yang dibagi ya dengan fungsi pembagi sama atau mempunyai irisan sama. Jadi ya tadi yang pertama kali kita bahas. Jadi operasi fungsi ya, operasi hitung pada fungsi aljabar bisa dilakukan, syaratnya apa? Jika domain dari fungsi ya, dua fungsi tersebut punya irisan atau persekutuan atau sama. Oke, gini nih. Jika kita punya f(x) ya, dimana f itu memetakan r ke r, gx juga fungsi g-nya memetakan r ke r, maka f ditambah gx-nya kalau kita sebut sebagai hx, maka hanya adalah r ke r juga. Tapi syaratnya perhatikan, gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau pembaginya 0 jadi tidak terdefinisi. Oke. Ini ya contohnya. Kita punya fz, z kuadrat min 25, gz-nya z plus 5. F ditambah f bagi z-nya itu rumusnya fz dibagi gz. Kalau nanti g bagi f ya berarti g-nya yang di atas, f-nya yang di bawah. Karena ini f dibagi g berarti f-nya dibagi g. Nah, kalau pembagian begini hati-hati ya. Ini nggak boleh kamu ini 25 bagi 5 gitu ya, z bagi z, nggak boleh ya. Kenapa? Ini tuh satu suku, ini juga satu suku ya, satu kesatuan. Jadi nggak boleh di coret-coret begini. Caranya gimana? Yang atas yang ada kuadratnya ini difaktorkan buat sebagai perkalian, faktor atau perkalian. Kalau bentuknya sudah perkalian, baru nanti bisa dicoret dengan bawahnya. Nah, artinya kamu coba buka-buka lagi tentang faktorisasi aljabar. Materi kelas berapa? Kelas 8 MTS SMP. Coba dilihat bukunya, kalau ada bukunya sudah di diluahkan ya, udah di kilo Bu, jadi nggak ada ya. Bolehlah nanya ke adik yang adiknya kelas 8 atau teman pondok pesantren yang masih kelas 8 ya. Cara faktorisasi aljabar. Nah, kalau perhatikan di sini, ini tips ya. Kalau tipsnya di sini, nah tipsnya kalau kita punya fungsi aljabar bentuknya selisih ya, selisih ya, selisih itu apa? Pengurangan nih, kayak gini. Ini pengurangan z kuadrat min 25. Ini bentuknya kuadrat, ini juga bisa kita kuadratkan kan. Ini z kuadrat, yang sini 5 kuadrat. Kalau bentuknya begini, maka faktornya adalah z dikurang 5, z ditambah 5. Ini selalu. Jadi kalau nanti kamu punya a kuadrat dikurangi b kuadrat, maka faktornya a ditambah b, boleh a plus b dulu, a min b. Jadi komponennya ya sebelum dikuadratkan, terus tinggal tandanya plus minus, ini selalu begini. Nah, kalau sudah bentuk perkalian atasnya, baru kamu bisa coret. Yang mana dicoret? Ini dengan ini. Jadi satu kesatuan yang dicoret. Nah, sisanya z min 5. Jadi f dibagi gz-nya adalah z min 5. Gitu ya. Oke, next contoh yang lain. Ini ada fx x kuadrat plus 8x plus 7, terus gx-nya x plus 1. Tentukan f dibagi g, berarti f dibagi g. Ini nggak boleh dicoret-coret ya, nggak boleh, harus dibentuk faktor dulu. Nah, ini faktorisasinya gimana? Nah, pakai kurung 2. Ini x kuadrat, berarti di sini x, di sini x.
ya. Terus cari bilangan, kalau dikalikan hasilnya 7, kalau dijumlah hasilnya 8. Ini materi SMP MTS juga ya. Ya, jadi bukan materi SMA lagi. Ini kamu harusnya sudah paham, sudah lihai, sudah mahir karena ini materi SMP. 8-nya kamu pecah ya, jadi 7 sama 1 karena 7 kali 1 hasilnya 7. Terus 7 tambah 1 hasilnya 8. Karena sama-sama positif berarti di sini plus, di sini plus. Ini faktornya. Nah, ini kamu taruh di atas ya. Terus bawahnya. Nah, yang sama kamu boleh bagi, hasilnya 1 ya. Jadi F dibagi X-nya hasilnya X plus 7 ya. Tolong untuk operasi hitung ini ya, kamu buka-buka lagi materi di MTS SMP sekali lagi, karena itu penting banget ya, faktorisasi aljabar. Oke, soal ketiga. Jika misal diketahuinya, kalau soalnya begini malah enak ya, kita nggak pusing dengan membagikan aljabarnya, jadi langsung eksekusi saja. Nah, FZ-nya ada, GZ-nya ada, yang ditanya F dibagi G untuk negatif 3. Oh, berarti kalau F bagi GZ itu FZ bagi GZ gitu ya, ini bagi ini. Kalau min 3 berarti Z-nya kamu ganti min 3. Nah, jadi min 3 dikurangi 10, negatif 3 tambah 5. Negatif 3 kurangi 10 jadinya negatif 13. Terus negatif 3 tambah 2 jadinya negatif 1. Negatif 13 bagi negatif 1 hasilnya positif. Nah, gampang ya. Lebih gampang kalau begini Bu, kayaknya Bu. Iya. Ya, jadi kalau misalnya kamu punya contoh yang tadi ya, fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 1 misal. Terus x-nya sama dengan x kuadrat plus 3. Kamu suruh mencari f dibagi G untuk 5. Nah, ini malah lebih gampang. Kamu tinggal masukin aja F5. F5 berarti 5 kuadrat kurangi 4 kali 5 ditambah 1. Berapa hasilnya? Coba 25 kurangi 20, 5 tambah 1 jadinya F5 dibagi G5 gitu ya. F5-nya berapa? Berapa tadi? 25 kurangi 25 tambah 1 6. G-nya 5 kuadrat berapa? 25 tambah 3 berapa? 28. Nah, hasilnya jadinya 6 sama-sama bagi 2, 3/14. Udah selesai gitu. Jadi nggak perlu ribet untuk faktorisasi kalau di sini ada bilangannya. Gitu ya. Oke, itu saja untuk pertemuan pekan ini ya, untuk materinya operasi hitung aljabar. Silakan kamu pelajari lagi. Minggu depan kita coba untuk mengerjakan evaluasi ya terkait dengan fungsi, terus operasi hitung fungsi. Sebelum kita nanti masuk ke bab baru untuk inverse dan komposisi fungsi. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.